Pengendalian vektor adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengurangi atau mengendalikan populasi dan penyebaran vektor penyakit. Vektor adalah organisme yang dapat menyebarkan penyakit dari satu individu ke individu lainnya, seperti nyamuk, lalat, kutu, tikus, dan kecoa. Pengendalian lingkungan. Pengendalian vektor sering melibatkan upaya untuk mengontrol dan mengubah lingkungan agar tidak menguntungkan bagi perkembangan dan penyebaran vektor. Ini dapat mencangkup pengurangan tempat berkembang biak vektor, seperti menghilangkan genangan air yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, membuang sampah yang dapat menjadi tempat persembunyian vektor, dan menjaga kebersihan lingkungan secara umum. Penggunaan insektisida. Insektisida digunakan untuk membunuh atau mengendalikan populasi vektor. Ini dapat melibatkan penyemprotan insektisida di daerah yang terinfestasi vektor atau penggunaan jaring anti nyamuk. Untuk melindungi ruang dari serangan nyamuk, penting untuk menggunakan insektisida yang aman dan efektif, serta mengikuti petunjuk penggunaan yang tepat. Penggunaan repellent. Repellent adalah zat yang digunakan untuk menjauhkan vektor seperti nyamuk dari manusia. Mereka bekerja dengan mengganggu, mencium, atau sistem navigasi vektor sehingga mereka tidak tertarik untuk menggigit atau mendekati manusia. Penggunaan repellent pada tubuh atau pakaian dapat membantu melindungi dari gigitan vektor dan potensi penularan penyakit. Pengendalian vektor biologis. Beberapa metode pengendalian vektor melibatkan penggunaan agen biologis yang secara alami mengendalikan populasi vektor. Misalnya, pengenalan ikan pemakan larva nyamuk ke perairan yang terinfestasi nyamuk dapat membantu mengurangi populasi nyamuk. Penggunaan agen biologis harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Pengendalian vektor dengan manipulasi genetik. Pendekatan inovasi lainnya adalah menggunakan teknik manipulasi genetik untuk mengendalikan populasi vektor. Contohnya termasuk nyamuk yang dimodifikasi secara genetik untuk mengurangi kemampuan mereka dalam menularkan penyakit, atau sterilisasi nyamuk jantan yang dilepaskan untuk mengurangi populasi nyamuk. Pertama, pengendalian lingkungan melibatkan tindakan untuk mengubah atau menghilangkan tempat-tempat berkembang biak vektor. Contohnya, mengurangi genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk, menjaga kebersihan lingkungan, memperbaiki sanitasi, dan membuang sampah dengan benar. Kedua, penggunaan insektisida. Menggunakan bahan kimia seperti insektisida untuk membunuh atau mengendalikan populasi vektor, ini bisa melibatkan penyemprotan insektisida di area yang terinfestasi vektor, penggunaan kelambu berinsektisida, atau perlakuan permukaan dengan insektisida. Ketiga, pengendalian biologi. Menggunakan agen biologi seperti predator, parasitoid, atau mikroorganisme untuk mengendalikan populasi vektor. Misalnya, menggunakan ikan pemakan larva, nyamuk di genangan air untuk mengurangi populasi nyamuk. 4. Penggunaan perangkap. Menggunakan perangkap khusus untuk menangkap dan mengurangi populasi vektor. Contohnya, perangkap nyamuk yang menggunakan cahaya atau bau tertentu untuk menarik nyamuk dan menangkapnya. Yang kelima, pemberantasan habitat vektor. Menghilangkan atau mengurangi habitat yang menyediakan tempat berlindung atau makan bagi vektor. Misalnya, memperbaiki jendela dan pintu untuk mencegah masuknya serangga, atau menghilangkan tumpukan sampah atau barang yang tidak terpakai
yang dapat menjadi tempat persembunyian vektor. 6. Penggunaan teknologi baru. Penggunaan teknologi baru seperti pengendalian vektor berbasis DNA, sterilisasi serangga jantan dan radiasi, atau penggunaan perangkat elektronik untuk pengendalian vektor telah menjadi fokus penelitian dan pengembangan dalam bidang pengendalian vektor. 7. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang vektor penyakit, metode pengendalian yang efektif, dan tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Yang pertama, pencegahan penularan penyakit. Vektor seperti nyamuk, lalat, dan kutu dapat menjadi perantara dalam penularan penyakit dari satu individu ke individu lainnya. Dengan mengendalikan populasi vektor, risiko penularan penyakit dapat dikurangi secara signifikan. Yang kedua, pengurangan beban penyakit. Penyakit yang ditularkan oleh vektor dapat memiliki dampak kesehatan yang serius dan bahkan fatal. Dengan mengendalikan vektor dapat mengurangi jumlah kasus penyakit dan beban penyakit pada populasi manusia. Yang ketiga, kesehatan masyarakat. Pengendalian vektor berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dengan mengurangi populasi vektor dan mengurangi penularan penyakit, dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat. Yang keempat, kesejahteraan ekonomi. Penyakit yang ditularkan oleh vektor dapat menyebabkan beban ekonomi yang signifikan melalui biaya perawatan medis, kehilangan produktivitas, dan dampak negatif terhadap sektor industri. Dengan mengendalikan vektor dapat mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh penyakit. Yang kelima, perlindungan terhadap penyakit baru. Pengendalian vektor juga berperan penting dalam mengantisipasi dan mencegah penyakit baru yang mungkin muncul. Dengan memperhatikan dan mengendalikan populasi vektor potensial, dapat mencegah penyebaran penyakit baru sebelum mereka menjadi ancaman yang lebih besar. Yang keenam, keberlanjutan lingkungan. Upaya pengendalian vektor yang berkelanjutan juga dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Penggunaan metode pengendalian vektor yang ramah lingkungan seperti pengendalian biologi dapat mengurangi penggunaan insektisida kimia yang berpotensi merusak lingkungan. Masalah yang dihadapi dalam pengendalian vektor di Indonesia antara lain kondisi geografi dan demografi. Belum teridentifikasinya spesies vektor pada semua wilayah endemis, peningkatan populasi vektor yang resisten terhadap insektisida tertentu, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya keterpaduan dalam pengendalian. Selain menggunakan bahan kimia, pengendalian vektor juga bisa dilakukan dengan pengubahan lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Pengubahan lingkungan fisik dilakukan agar vektor tidak dapat berkembang biak, istirahat, ataupun menggigit.